Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru tahap yang ketiga. Yang mana di sini dilema guru honorer keluar daerah, guru honorer ikut tahap 3 atau tunggu seleksi P3K Guru tahun 2022. Dan admin di sini sudah menyiapkan jawabannya, teman-teman simak sekarang. Nah, sebelum kita lanjut, admin ingin mengungkapkan bahwasanya judul video ini muncul karena ada pertanyaan dari salah satu teman subscriber di salah satu video admin di channel ini. Jadi di sini kami akan memperlihatkan cuplikan potongannya terkait pertanyaan guru honorer. Nah, di sini judulnya adalah dilema guru honorer ikut tahap 3 atau tunggu seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini admin langsung menjawab terlebih dahulu bahwasanya saran sebaiknya jika tahap 3 jadi digelar, guru honorer sebaiknya ikut. Saya ulangi, jika tahap 3 jadi digelar, maka guru honorer sebaiknya ikut. Nah, oke teman-teman ya, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke informasinya. Di sini adalah merupakan salah satu pertanyaan dari salah satu teman di channel ini. Di sini beliau bertanya, tahap 3 penuh dengan dilema, mau ambil kabupaten lain jauh. Solusinya maksudnya di sini adalah solusinya dong Pak. Nunggu 2022 apa lanjut tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Tahap 3 penuh dilema, mau ambil kabupaten lain jauh. Solusinya dong Pak, nunggu 2022 apa lanjut tahap yang ketiga. Seperti itu. Ini adalah pertanyaan langsung teman-teman guru honorer di kolom komentar di channel ini. Seperti itu. Makanya judul video ini kami sengaja buat untuk mewakili pertanyaan yang cukup menarik dari salah satu teman guru honorer atau subscriber di channel ini. Seperti itu. Oke teman-teman ya, kita langsung lanjut saja. Kira-kira apa jawaban kami? Di sini saran kami yang pertama, alasannya sehingga admin menganjurkan agar teman-teman tetap mengambil tahap yang ketiga, meskipun kita harus keluar ke daerah lain, melamar di daerah lain apabila di daerah sendiri atau kabupaten sendiri itu sudah full formasi. Alasan yang pertama bahwasanya tahap 3 itu punya karakteristik unik teman-teman ya. Apa sih sebenarnya karakteristik unik dari P3K tahap yang ketiga? Itu karena tahap optimalisasi formasi itu jelas sangat memperhitungkan nilai seleksi tahap ketiga jika lolos passing rate. Nah, seperti itu teman-teman ya. Berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 bahwasanya tahap optimalisasi formasi itu akan dilaksanakan setelah seleksi tahap yang ketiga. Nah, kita tidak ketahui teman-teman, jangan sampai teman-teman tidak ikut di seleksi tahap ketiga, ternyata teman-teman tidak bisa mengikuti optimalisasi meskipun teman-teman itu lolos passing grade di tahap pertama atau kedua. Nah, coba teman-teman kunjungi di Permenpan RB, di situ jelas dikatakan ya bahwa optimalisasi itu memperhitungkan juga nilai tahap ketiga, seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nilai tahap ketiga itu sangat menentukan kelulusan teman-teman menjadi ASN P3K. Meskipun seandainya tidak ada formasi di wilayah sendiri, terpaksa harus melamar ke daerah lain. Mau diapa lagi teman-teman ya, itu sudah jadi jalannya, seperti itu. Namun kita doakan semoga masih ada formasi kosong di instansi atau di kabupaten sendiri, sehingga teman-teman tetap bisa melamar di dekat domisili teman-teman tinggal. Seperti itu ya, amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian alasan yang kedua sehingga teman-teman dianjurkan untuk mengikuti seleksi tahap yang ketiga adalah ini teman-teman ya. Nah, anjuran yang kedua adalah bahwasanya guru honorer tidak terlalu terbebani di tahap ketiga. Kenapa admin mengatakan bahwa teman-teman itu kemungkinan besar itu tidak terlalu terbebani di tahap yang ketiga? Ini admin khususkan bagi yang lolos passing rate.
Nah, di tahap kedua banyak sekali teman-teman guru honorer itu lolos passing grade, tetapi karena keterbatasan formasi sehingga tidak lulus formasi meskipun sebenarnya lolos passing grade. Nah, nantinya di tahap ketiga, teman-teman yang sudah lolos passing grade, apalagi kalau nilai tahap kedua atau nilai tahap pertama itu besar, tinggi nilainya, maka beban teman-teman untuk ikut seleksi tahap ketiga itu tidak terlalu besar, sehingga teman-teman bisa sedikit enjoy untuk melaksanakan tes seleksi tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Karena kenapa? Karena perhitungan nilai itu diambil dari nilai terbaik tahap pertama atau tahap kedua atau nilai tahap ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Misalkan di tahap ketiga teman-teman tidak lulus passing grade, tetapi nilai teman-teman di tahap kedua atau pertama itu sangat tinggi, maka bisa diambil untuk perhitungan kelulusan di seleksi tahap ketiga. Dengan catatan harus lolos passing grade, baik itu tahap pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kedua adalah melamar di satuan pendidikan yang sama. Bentuk satuan pendidikan yang sama dilamar itu harus sama. Misalnya di tahap pertama atau dua melamar di sekolah dasar, maka di tahap ketiga juga harus melamar di sekolah dasar. Karena kalau sudah beda bentuk satuan pendidikan jenjang, maka secara otomatis nilai passing grade tahap pertama dan tahap kedua itu sudah tidak bisa lagi dipergunakan. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman maksimalkan. Kemudian kita lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga di sini teman-teman adalah guru honorer berpeluang besar mendapatkan formasi. Nah, kenapa admin katakan bahwasanya di tahap ketiga itu teman-teman berpeluang besar mendapatkan formasi? Karena bisa melamar di sekolah lain di luar kabupaten, bahkan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Seperti itu ya. Dan ada juga infonya di guru PPPK kemdikbud.co.id. Di situ teman-teman bisa lihat bahwa bisa melamar di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya terkait dengan masalah formasi yang banyak dikeluhkan di tahap pertama dan kedua, itu bisa teratasi karena kita bisa melamar di daerah lain. Seperti itu teman-teman ya. Meskipun banyak teman-teman yang mengeluhkan bahwa jauh dari tempat tinggal kita, seperti itu. Tapi kita tidak bisa pungkiri banyak juga teman-teman yang melamar di daerah lain itu justru lulus teman-teman ya, lulus menjadi CPNS di tahun-tahun kemarin seperti itu banyak. Bahkan di tempat admin sendiri banyak yang lolos ya dari daerah lain, itu banyak yang lolos menjadi ASN CPNS ya. Di tahun-tahun yang lalu banyak yang lolos di tempat admin ya, baik itu dari kabupaten, dari kota Makassar, dari Bone, itu banyak yang melamar di Kabupaten Enrekan tempat admin berdomisili. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap kita harus syukuri. Oke. Sekarang kita lanjut ke tambahan informasi sebagai pelengkap di konten ini, bahwasanya di tahap ketiga nanti pertama-tama teman-teman harus pahami bahwa ada 4 kategori yang bisa mengikuti seleksi P3K. Di sini kami sudah perlihatkan. Silahkan teman-teman perhatikan. Yang pertama honor THK 2 sesuai database THK 2 di BKN, guru honorer negeri yang terdata di Dapodik, guru honorer swasta yang juga terdapat di Dapodik Kemdikbud, dan lulusan PPG. Tentunya yang tidak lulus di tahap yang kedua itu bisa ikut di tahap ketiga, dan juga tidak lulus di tahap pertama, seperti itu. Nah, di sini ada kode-kode kelulusan berdasarkan afirmasi yang diberikan teman-temannya. Di sini teman-teman bisa cek sendiri. Ini kode A berarti pemilik cerdik, kemudian kode B berarti pemilik usia 35 tahun untuk afirmasi, kemudian ada kode C itu menunjukkan bahwa penyandang disabilitas, dan kode D merupakan THK 2. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya lagi seperti itu ya. Jadi sudah habis. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.